Jadi sebenarnya Jokowi itu tidak ngapa-ngapain, tapi orang menafsir sendiri. Misalnya, dia kan cukup bagi dia bicara, saya tidak akan ya ikut mempengaruhi, saya netral. Tapi orang nggak percaya. Iya kan? Nah, Iya. pasti orang analisa, oh ini pasti dia cawe-cawe ini. Iya, paman sendiri tuh. Apalagi paman sendiri. Nah, kami tidak dapat bukti itu. Termasuk Cawe-cawenya. Iya, termasuk uang. Kalau itu ditelusuri ya? Oh iya, ada informasi katanya dari Seknek dikasih uang segala macam. Nggak ada itu. Jadi ini hoax semua. 90% berita di dunia maya ini kan hoax. Itu namanya post-truth itu begitu. Post-truth. Nah, ya post-truth. Iya. Tapi ya namanya dalam politik selalu ada analisa. Nah, saya sendiri berpendapat kalau melihat gelagat dari awal-awal dulu, saya rasa Jokowi itu tidak pernah memikirkan untuk anaknya jadi cawapres itu enggak. Pada mulanya. Pada mulanya enggak itu. Iya kan? Karena ya, ada cita-citanya ada itu. Iya, karena dia itu kayaknya kalau saya tafsir ya. Ya, ini tafsir ya? Iya, tafsir. Nah, kan dia ajak Prabowo masuk kabinet. Ya. Ya kan? Kira-kira ini ngomong, nah, gilirannya akan datang Bapak deh saya dukung. Kira-kira begitu. Sekarang Bapak masuk dulu kabinet kan? Kira-kira gitu kan? Nah, lalu dia warawiri ke sawah di Jawa Tengah, mengajak Menhan. Apa urusan Menhan dengan sawah? Tidak ada. Iya. Ngajak Menhan dengan gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, bolak-balik ketemu bertiga ini. Jadi saya dari awal-awal dulu 2021 ya, mulai itu kan ya kayaknya dia nih maunya Prabowo jadi capres, Ganjar jadi cawapres. Oh, paketnya kayak gitu ya. Kayaknya begitu. Iya kan? Tafsir. Ya. Tapi ternyata di kemudian hari ini dibajak ini oleh Megawati. Karena Megawati bilang, ngapain dia cawe-cawe? Ini kan partai saya ya, ketua umumnya. Anda kan hanya petugas. Kok Anda yang mengatur-ngatur? Nah, gitu. Akibatnya dia lagi di luar negeri ditetapkan jadi capres. Aduh, kira-kira begitu kan? Nah, jadi nggak punya lagi. Nah, sebaliknya waktu penetapan capres beliau ada di dalam negeri. Iyalah, tapi dia nggak tahu. Tapi terus diumumkan itu. Iya. Padahal maunya dia bukan begitu. Maunya dia jadi cawapres gitu loh. Nah, Megawati itu satu, dia nggak mau presiden ikut cawi-cawi. Kedua, kita kan partai terbesar. Masa jadi wakil? Kira-kira gitu. Nah, sementara di pihak lain, partai-partai pendukung Prabowo ini, itu kan banyak sekali calonnya, calon wapresnya. Kalau milih yang ini, bagaimana yang ini? Nah, apalagi sesudah Muhaimin pindah, makin khawatirin. Waduh, kalau memilih Erik berarti dukungan dari PAN, PAN-nya kecil. Erlangga bagaimana ini? Aduh, pusing ini kan. Nah, kira-kira begitu dapat alternatif Gibran, jadi satu orang. Ya memang nggak ada penolakan. Tak ada penolakan, dan bukan karena Jokowi. Saya tidak percaya bahwa Jokowi yang pasti enggak. Nah, tapi ini kan permainan catur. Gitu. Nah, jadi begitu Gibran disepakati di internal, hitungannya sudah. Nah, sementara dari pihak Ibu Mega kira-kira ya, sengaja itu milih wakilnya itu Menko. Itu kan untuk mendowngrade Capres Prabowo. Capres Prabowo itu kan Menhan. Nah, Menko-nya aja jadi cawapres. Jadi ini kan intrik-intrik di antara para pelaku politik ini. Itu sesuatu yang ya main catur ini. Mereka ini sedang main catur. Jadi kita nggak usah terlalu bawa perasaan. Udahlah, jangan dipilih orang yang kita tidak suka. Gitu aja. Ya memang kemudian kan akhirnya setelah diukur oleh Pak Prabowo bahwa ini calon yang tidak ada resistensi itu adalah Gibran. Nah, kira-kira. Masuk, ya kan? Tapi kemudian kan syaratnya kan kemudian terbentur oleh Nah itu lain lagi. Nah itu urusan Om ini kan. Urusan Om, Mama ini kan di ujung, jadi kan sudah ada Allah yang ngatur ini. Itu tidak mungkin juga karena disuruh oleh kakak iparnya, enggak. Ya kita enggak ketemu bukti bahwa itu disuruh itu. Tapi inisiatif dia sendiri yang menurut undang-undang sebagai hakim yang punya hubungan keluarga, dia mestinya mundur. Dia tidak mundur, tidak ikut memutus. Dia ikut memutus. Untuk perkara itu melanggar kode etik. Dan bukan cuma itu, terbukti banyak bukti-bukti yang lain menggambarkan dia aktif sekali. Nah, jadi ya sudahlah. Sekali untuk apa? Ya untuk mempengaruhi dan sebagainya. Intinya tidak mungkin semuanya dibuka keluar. Intinya kesimpulan kami bertiga itu sama. Ini pelanggaran etik berat. Cuman apakah ini
buah dari campur tangan atau cawe-cawe. Itu tidak ada Pak bukti. Jokowi sebagai presiden Termasuk ada uang katanya berkarung-karung. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Kan kita tidak boleh berlebihan. Iya, Prof. Jadi kalau salah kita bilang salah, yang benar benar. Menghukum yang apa aja ya? Menghukum yang terbukti saja kan begitu. Yang terbukti dan juga kita ada keyakinan bahwa ini begini gitu loh. Jadi jangan kita Artinya Anda tidak punya keyakinan juga kalau Pak Jokowi cawe-cawe gitu? Enggak. Nggak ada ya keyakinan itu ya? dan sangat tidak meyakinkan itu ada duit segala macam. Nggak ada. Itu baru aneh kan gitu. Tapi kalau Ubed yang memang kita sudah tahu ya dari langkah-langkah yang diambil selalu menyerang Pak Jokowi dan keluarga, jadi saya nggak aneh. Pertama ada beberapa kekeliruan Ubed, mungkin karena kurang update data sebelum dia datang ke sini. Bahwa baru beberapa waktu lalu tadi sudah disampaikan Burhanuddin Muhtadi itu walaupun tidak merilis mempublish bahwa dukungan rakyat terhadap Jokowi pada titik ini masih 72%. Masih melampaui jauh sekali, walaupun memang turun biasanya 80 sekian, sekarang 72% itu besar. Itu satu. Jadi kalau dianggap Pak Jokowi itu tidak punya pengaruh, Ubed keliru. Mungkin tidak berpengaruh terhadap hidup Ubed, betul, tapi berpengaruh terhadap elektoral, bahwa memang PDIP selama ini mencalonkan diri dari zaman Ibu Mega 2004 kalah sama SBY, 2019 berpasangan sama Pak Prabowo kalah, baru 2014 mencalonkan Jokowi menang, 2019 mencalonkan Jokowi menang, 2024 mencalonkan Ganjar kalah. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa faktor Pak Jokowi sangat besar untuk mempengaruhi suara rakyat gitu. Dan satu-satunya presiden, mantan presiden yang sampai sekarang rumahnya masih didatangi oleh masyarakat kan Pak Jokowi. Masih disowanin menteri. Masih disowanin menteri Pak Jokowi. Saya kira itu juga perlu dikoreksi. Berarti memang punya daya tarik tersendiri gitu loh. Persoalan bahwa memang ada yang suka tidak suka pasti positioning politik kan. Jadi sebetulnya aneh juga kalau Semar tidak dukung Jokowi gitu loh. Oke, saya ke Mas Edi. Teman-teman saksikan sendiri tadi pernyataan panjang dari Prof. Jimli di mana mengatakan tidak menemukan bahwa Pak Jokowi ini cawe-cawe atau terlibat dalam putusan MK. Tapi memang seperti video yang kita reaksi sebelumnya ya, Pak Jokowi berkorban banyak sekali atau menjadi korban ya dalam tanda kutip dalam Pilpres kali ini karena bisa dilihat semua hujatan, fitnahan, dan kekesalan itu tertuju kepada dia teman-teman ya dari seluruh pihak ya teman-teman itu mengarahnya menyudutkan Pak Jokowi padahal dari awal Pak Jokowi itu sebenarnya nggak ada interest ya, kelihatan sekali tidak ada keinginan kok ingin memajukan Gibran, tapi memang kan seperti yang diucapkan Sumi Dasko ya di Pak Dasko ya di acara ya podcast itu ya 5 kali ingin pengen Gibran yang dijadikan wakil karena itu juga yang bisa diterima seluruh partai karena tidak mewakili PAN, tidak mewakili Golkar, jadi netral sehingga bisa diterima berbagai partai koalisi. Tapi lagi-lagi memang Pak Jokowi sih yang jadinya salah ya. Padahal Pak Jokowi ini pada masa itu nggak terlalu nggak terlalu dilibatkan ya teman-teman karena dianya fokus kerja, tapi dari berbagai pihak tuh menyudutkannya ya Pak Jokowi ya teman-teman. Ya itulah resikonya yang ditanggung Pak Jokowi, tapi tidak pernah balas ya teman-teman, tidak pernah panjang lebar Pak Jokowi mau bahas masalah itu, dia nerima ya, luar biasa ya. Ya itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai, sampai jumpa di video saya selanjutnya.